Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 2302020025 dari Prodi Informatika kelas A1. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek simulasi kinerja CPU dan memori. Untuk laptop yang saya gunakan yaitu laptop Acer HP3. Simulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana CPU dan memori bekerja secara sinergis dalam memproses data, serta menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses dalam 1 detik. Saya juga akan membahas hierarki memori yang penting dalam mempercepat akses data. Sistem yang digunakan dalam simulasi ini adalah laptop Acer HP3 dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk CPU yang digunakan yaitu Intel Celeron M5100 dengan kecepatan dasar yaitu 1,1 GHz. CPU ini memiliki 4 core dan setiap core dapat bekerja secara paralel untuk memproses data. Untuk RAM yang digunakan yaitu 4 GB DDR4 yang digunakan untuk menyimpan data aktif dan aplikasi yang sedang berjalan. Storage yang digunakan yaitu SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB. Penyimpanan ini memungkinkan akses data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Untuk change, CPU ini memiliki change R1 sebesar 256 KB, R2 sebesar 1,5 MB, dan L3 sebesar 4 MB. Change berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sering digunakan, sehingga mempercepat proses akses data. Sekarang, saya akan menghitung jumlah instruksi yang akan diproses oleh CPU. Proses bekerja pada 1,1 GHz, berarti 1,1 miliar siklus per detik per core, dengan 4 core. Jadi, 1,1 kecepatan prosesor dikali 4 dikali jumlah core-nya sama dengan 4,4. Jika kita asumsikan beban CPU sebesar 80%, maka 4,4 kita kalikan 80/100 atau 0,8, yaitu hasilnya 3,52 miliar siklus per detik. Jika untuk satu siklus sama dengan satu instruksi, maka CPU dapat memproses data sebanyak 3,52 miliar instruksi per detik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke hierarki memori. Hierarki memori sangat penting karena mempengaruhi kecepatan akses data, mulai dari yang tercepat hingga yang paling lambat. Untuk yang pertama yaitu register, memori kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data saat sedang diproses. Yang kedua ada cache,
Untuk change memiliki 3 level, yaitu yang pertama berukuran 256 kilobyte per core. Change ini sangat cepat dan digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh core tertentu. Untuk yang kedua, berukuran 1,5 megabyte yang lebih besar, tetapi lebih lambat dibandingkan yang pertama. Untuk yang ketiga, berukuran 4 megabyte dan dibagikan antar semua core, memberikan akses lebih lambat dibandingkan dengan yang kedua. Untuk yang ketiga yaitu ada RAM. Untuk RAM digunakan menyimpan data aktif dan aplikasi yang sedang berjalan. Aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan change. Untuk yang keempat ada storage, digunakan untuk menyimpan permanen data. Pada laptop ini yang digunakan yaitu SSD. Ini lebih lambat dibandingkan dari RAM, tetapi lebih cepat daripada HDD konvensional. Baiklah, kesimpulan dalam proyek ini yaitu saya mempelajari bagaimana CPU dan memori bekerja sama untuk memproses data secara efisien. Dengan spesifikasi sistem yang saya gunakan yaitu CPU Intel Celeron N5100 yang dapat memproses hingga 3,50 miliar instruksi per detiknya dengan beban kerja yaitu 80%. Hierarki memori yang terdiri dari register, change-nya ada L1, L2, dan L3, lalu ada RAM, dan juga ada storage, yang memainkan peran penting dalam mengoptimalkan akses data berdasarkan kecepatan dan frekuensi penggunaan. Di dalam proyek ini juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang kinerja CPU dan hierarki memori dapat membantu mengidentifikasi cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer. Ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana perangkat keras bekerja secara sinergis dalam mendukung aplikasi.